kalau candle merah. Tapi kalau candle hijau, dia itu pasti opennya di bawah, close-nya di atas, gitu. Ini kebalik nih, gambarnya gimana sih? Oke, ya ini kayak gini guys. Ini buat candle, cara bacanya opennya di bawah, itu hijau, close-nya di atas itu hijau. Opennya di atas, close-nya di bawah, itu merah guys. Ya anggap aja ini warnanya kebalik ya, kayak gitu. Ini harusnya hijau, ini harusnya merah. Nah, terus apa sih kayak ada ekor gini, ada ekornya. Ini bisa disebut ekor, bisa disebut juga bayangan guys. Yang kayak garis ini. Jadi ini ekor ini apa ini adalah sebuah harga yang pernah disentuh sebelumnya, sebelum harga close gitu. Misal teman-teman nih kan tulisannya nih di sini open di sini dan close-nya di sini. Ini anggap aja candle hijau ya, karena kalau hijau itu pasti harganya naik, kalau merah harganya turun kan. Nah, anggap aja ini candle hijau yang ini. Nah, ini candle hijau, ini open di sini kan, close di sini. Nah, berarti dia tuh pas harganya bergerak, pas ini open, kemungkinan dia pernah ke atas duluan, baru kebanting ke bawah, baru naik lagi pas hari itu, ataupun dia pernah dari open ini, pernah nyentuh ini, baru naik tinggi banget, ditarik ke atas sampai titik ini tertinggi, baru pas penurun pas nutup harga pada hari itu tuh dia mulai turun sampai segini. Nah, ini berarti inilah makanya kenapa ada ekor karena harga pada hari itu pernah nyentuh harga tersebut gitu. Ini kalau candle-nya harian ya. Nanti kita juga bahas tentang macam-macam time frame, teman-teman. Jadi ada time frame-nya itu ada yang daily, ada yang weekly, ada yang menit apa jam-jaman dan juga ada yang menitan kayak gitu. Nah, ini untuk candle. Ada yang ditanya nih nggak guys? Aman ya? Sejauh ini ya tentang candle ya. Ini buat basic banget dulu ya. Kemarin ekor-ekoran di candle kan. Kenapa? Kenapa sih Peboy? Ya ini ceritanya gini guys. Ya iya ini. Nanti kita bakal ngeliat juga uh, cara baca di chart gimana. Nah, Si Feby nanya itu nanya ekor, kenapa ada ekor katanya. aman Aman apa katanya. ekor? Oke. Nah ini ada ekor ya karena itu pernah nyentuh harga segitu Pep pada hari itu ya. Oke. Oke gitu. Makanya ekor. Nah lanjut. Ini salah satu juga sebuah basic juga yaitu support dan resisten. Ini penting banget juga guys. Jadi support atau resisten itu adalah sebuah area atau titik di mana ya itu merupakan area di mana orang paling pengen beli itu di area itu dan orang paling pengen jual itu di daerah itu. Kalau misalnya pengen beli disebut support, kalau pengen beli pengen jual itu disebut resisten kayak gitu. Jadi ada yang bilang supportnya di mana? Di 3.000 sekian kayak kemarin Telkom kan. Telkom si Pasya waktu itu sempat nge-share nih si Telkom lagi di supportnya nih area support di daerah 3.100 sampai 3.000 berapa gitu. Terus Baron jawab, oh iya bener, iya ini nih udah harga terendah dan lain-lain. Nah ini maksudnya itu guys. Jadi ini supportnya itu di sini, di mana dia menentukan titik yang paling sering mantul gitu. Jadi support itu di mana area beli, di mana orang-orang kompak bersepakat di market. Kalau orang-orang melihat harganya udah sampai segitu, nah itu orang-orang pasti pada beli di situ. Nah makanya itu disebut titik support. Supportnya support psikologis juga kayak gitu namanya. Jadi sebenarnya teknikal ini lebih ke bagaimana market itu berperilaku guys. Jadi kita bisa membaca perilaku market itu lewat teknikal sebenarnya. Kayak kita nentuin orang-orang yang nentuin sebuah titik yang dimana orang-orang pasti beli di situ gitu. Kayak kalau udah sentuh harga segitu, pasti banyak yang beli nih. Nah itu support. Dan kalau misalnya, wah nyentuh harga segini nih, pasti banyak yang jual. Nah itu resisten. Kayak gitu kebalikannya. Gitu teman-teman. Paham ya sejauh ini dari support resisten ya? Support itu area beli, resisten itu area jual. Dan nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi gimana sih cara melihat support dan resisten, gimana cara nentuinnya juga gimana, dan apa yang terjadi kalau misalnya kita jebol support atau jebol resisten gitu. Sejauh ini aman guys tentang support resisten ya. Oke ya, nggak ada yang ditanya support resisten, nggak ada ya. Oke aman, siap. Lanjut. Oke ini gue stop share screen dulu yang ini. Baru kita masuk ke uh, trading view. Nah, ini dia.
Yang fotonya merah. Wah. Oke, nah ini sebenarnya yang Telkom tadi guys, yang kita bilang. Ini gua hide dulu dah. Eh, ini, nah ini, Itu semua indikatornya dilihat dulu aja. Yang nah ini yang itu yang indikatornya. lihat aja, yang stok, yang oscillator, MCD di hide dulu aja. Oh, itu. Sip. Sama Oke, M aja tuh, MA. nah ya. Nah, sudah. Oke, ini cara gampang guys buat ngelihat support resisten itu. Kita tuh lihat nih, makanya kemarin sempat di-share kan yang tentang chart ini, tentang chart Telkom, di mana support.
Pindah kemana?
Lanjut. Hasil yang satu kita taruh lagi satu indikator lagi. Harga yang saat NFP itu sudah tercermin pada pergerakan harga yang sudah terjadi ya. Nah, kita lihat di time frame satu hari saat ini Euro USD sedang melakukan penurunan dan di sini naik dan di sini dia melakukan penurunan lagi ya. Nah, ketika dia melakukan penurunan lagi di area sini tuh sebenarnya dia udah nyentuh ke area titik support. Ya, lihat ini support di waktu yang sebelumnya. Ini time frame daily ya. Jadi pada saat hari Kamis kemarin saya prediksikan hari Jumat ini candlesticknya bakal menjadi bullish ya. Walaupun tadi di siang hari melakukan penurunan dulu, tapi pas jam 18.30 dia melesat naik ke atas. Nah, jadi kita lihat di time frame 1 menit pas banget gitu ya. Tadi di sekitaran 18.30. Di sini dia mengalami turun sebentar, kemudian dia ditarik naik ke atas. Dan alangkah baiknya kalau misalkan kita tadi membuka perdagangan buy di sini mendapatkan profit ya. Beda dengan analisa di waktu tanggal Juni kemarin ya. Kalau tanggal 4 Juni. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video singkat ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan pada saat berita NFP non-farm payroll akan dirilis.
Guys, udah ada panggilannya Pak Nabi dan Pak RT. Saya bawa ini yang dispensernya ini sangat Pak. Aduh Pak, pokok garansi 1 tahun. Guys, ya dong sendiri, tentunya ya. Udah ya pakai yang itu. Dan keluar kalau yang dulu ini kita masak di rumah, tapi kita keluar kita akan masak sesuatu yang sangat spesial. Siap. Orang semangat. Tadi guys, kita 50 kilo, 1 kilonya 200 ribu. 1 juta Pak. Jadi nggak apa-apa Pak ya, saya masak ikan tuna. Gimana, pusing nggak? Yang lain gimana nih cewek-cewek? Panas. Hmm. Susah jir. Ini udah share screen belum, Gap? Gap. Ada share screen nggak? Share screen. Nah, tadi sebenarnya nggak harus pakai semua nggak harus pakai semua indikator. Sebenarnya lebih baik pakai satu indikator, tapi emang emang paham betul gitu, bisa mendalami satu indikator itu. Nanti kalau udah paham dari satu indikator, boleh pakai beberapa indikator lainnya. Nah, sekarang ini yang mau dipakai cuman indikator support and resist doang nih contohnya nih. Nah, intinya tuh kalau si support resist tuh kayak kayak dia tuh pokoknya si grafik itu pasti bakal ngebuat pola kayak gunung gini nih.
bakal bikin pola-pola kayak gunung. Nah, di harga tertinggi itu dia disebut disebut resist, sedangkan di harga terendah dia itu disebut support. Intinya kayak gitu kalau tentang support dan resist tuh. Nah, biasanya kalau kita langsung contoh ke ini ya, ke grafiknya. Nah, kita akan ngambil dari sini nih. Kenapa ngambil dari sini? Karena ini tuh jadi titik resist terkuat di masa yang sekarang ini. Karena dia harganya puncaknya ada di sini gitu. Nah, sehabis titik resist ini kan dia turun nih, turun ke sini. Nah, si harga yang di sini kan harganya di sini otomatis dia jadi harga ini, harga apa namanya? Harga support. Nah, setelah dia naik, dia kan sempat naik nih setelah dia nembus ke harga support, dia naik ke sini. Tapi waktu di sini dia naiknya nggak tembus dari nggak lebih dari yang ini nih, nggak lebih dari resisten yang ini. Nah, itulah kenapa makanya dia turun lagi ke bawah. Dan pada saat dia turun, waktu dia turun pun nggak nembus dari titik support. Jadi dia masih masih berada di antara titik support dan resist yang sebelumnya ini, yang dua ini. Makanya di sini dia terjadi pergerakan market yang sideways. Sideways itu jadi nggak naik lebih dari resist, nggak turun lebih dari support gitu intinya kalau tentang si support dan resist. Nah, sedangkan waktu di sini, nah habis dia kan di sini dia sempat sideways dulu nih. Nah, ternyata dia melakukan penurunan. Waktu penurunan ini dia tembus dari titik support yang sebelumnya yang di sini nih, dia tembus kan. Nah, otomatis dia tuh turun ke bawah. Karena titik support yang ini ditembus. Nah, setelah dia tembus titik support, maka titik support ini otomatis bakal jadi titik resist. Nah, sekarang ini kan saham Antam nih, makanya dia sempat direkomendasiin beli Antam. Antam tuh sempat bentar. Antam itu sempat jebol sampai ke bawah banget di harga ini Antam atau apa sih? Salah lagi. Nah, ini dulu dah, ntar kita pakai ke Antam. Nanggung nih udah di ininya. Ini tuh saham Anthem. Apaan ini? Kayaknya perusahaan luar negeri deh, bukan perusahaan Indonesia. Tapi intinya sama aja sih. Nah, karena dia tuh kan sempet tembus nih dari support sebelumnya, support yang dari garis tarik miring ini. Dia sempet tembus ke sini, tapi nah kan buat cari tahu si support sebelumnya, kita cari lagi nih di chart-chart sebelumnya itu. Jadi intinya tuh kalau main titik support resist itu kita harus lihat pergerakan dari yang sebelumnya buat nentuin si support dan resist. Nah, teman-teman bisa dibeli misalkan kalau kayak si Antam, kita lihat Antam ya. Aneka Tambang. Ini time frame 4 jam. Kita tarik support dulu ya. Sebenarnya kalau cara narik support tuh gampang, lihat aja dia turunnya di mana gitu. Yang merahnya di mana. 1. Nah, 2 kan dia ada 2 support terdekat dari harga yang ini nih. Makanya tadi kan Antam tuh sempat saya saranin buat beli di kisaran segini nih, dari 2150 sampai 2180-an. Tapi sebenarnya dari 2200 pun dia sudah bisa mulai dicicil tipis-tipis, karena beberapa waktu yang lalu pun kita lihat di sini. Nah, saya tuh dulu sempat masuk di bulan apa ini? Maret ya? Iya, Maret. Maret. Maret tuh saya sempat serok harga Antam di seginian, di 2100-an ya. Ternyata dan benar dia terbang. Ini tuh buat lihat, itu bukan buat ngukur ya, yang ini. Oh, bawahnya. Gimana nih? Ini ya. Kan tadi di sini nih, saya sempat ya sekitaran segini lah seroknya. Gimana ini ditarik ke atas?
Nah, lumayan kan, dapat sekitaran berapa nih? 14%. 14%. Ya, dulu sekitaran segitu 14%-an. Dapat tuh hampir dari satu lot tuh kisaran 80.000 dari satu lotnya. Untung tuh hampir segituan. Enggak sih, enggak 80.000. 50.000 apa 70.000 gitu. Kalau nggak salah segituan dapatnya, berarti dia naik sekitaran 700-an. Pokoknya dia sempat naik sampai ke 2.500-an gitu loh waktu itu. Jadi teman-teman kalau mau beli itu bisa dipraktekin cara ini, cara dari titik support tesis. Itu cara yang paling sederhana ya buat apa namanya, buat kalau mau masuk. Nah, sekarang momennya lagi pas nih. Jangankan di sini, ini kan dia baru mau turun nih. Asalkan dia waktu turun, misalkan dia turun nih kan sekarang harga 2.210. Ntar dia turun nih di antara 2.180 sama 2.100-an. Asalkan dia turunnya nggak lebih dari 2.100, nah dia bisa terbang lagi ke atas. Sebenarnya kalau turun di bawah 2.140 pun dia bakal naik, soalnya si harga support terkuat 6 itu di sekitaran segitu gitu. Tapi dari harga ini pun teman-teman bisa bisa combine dengan harga intrinsik. Saya kan udah share tuh di grup kemarin, ada berapa emiten ya, ada sekitaran 17 emiten yang bisa dilihat harga intrinsiknya. Itu teman-teman bebas mau lihat dari harga intrinsik yang 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, atau dari ketiga harga rata-rata itu juga bisa. Jadi ntar dilihat misalkan si Antam nih harga intrinsiknya di 3.000. Nah, sekarang kan harganya lagi di 2.220. Dan kalau dilihat dari teknikalnya dia mau nyentuh ke titik support. Nah, berarti kan ini momen yang pas buat dibeli kayak gitu. Sederhananya kalau mau pakai teknikal yang paling sederhana. Sebenarnya banyak teknikal, ada moving average pun ada macam-macam gitu. Ada yang kalau saya pakai moving average biasanya pakai 3 indikator. Pakainya eksponensial. Ada nggak sih di sini? Nah, moving average eksponensial 1 2 3 4. Oh, nggak bisa ya. kalau gitu cuman kita buka ajaib dah. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Nggak cuan nggak makan. Udah ada nih, udah ada belum? Nih.
Nih sekarang kita coba yang tadi yang moving average. Cuman di sini pakainya tadi kan moving average aja ya, nggak yang eksponensial. Sekarang kita pakai yang eksponensial. Biasanya saya pakai 4 indikator. Nah, harus disetting dulu nih di sininya. Yang pertama tuh biasanya saya pakai 8 si jaraknya. Ininya pakai di warna biru. Soalnya ntar biar gampang disamainnya. 8, ntar boleh dicatat ya pakai EMA. Yang kedua tuh 13 warnanya merah. Oh salah, hijau. Saya pun nyatet gitu karena suka lupa-lupa kan. Biasa kebanyakan ini pikiran. Selanjutnya pakai 21. 21 tuh pakai warna kuning benar-benar. Yang terakhir tuh pakai merah. Merah tuh di 55. Nah, di sini kalau ini tuh pakainya 1 hari sih. Nah, kalau buat pakai si si EMA yang ini, dia tuh pakainya kalau ini tuh polanya harus ini ya, harus benar-benar sama si pola warnanya tuh kayak gini nih. Di paling atas tuh ada biru, terus hijau, kuning, merah. Jadi sesuai urutan ini. Polanya harus benar-benar kayak gitu. Dan teman-teman mulai bisa beli itu waktu terjadi perenggangan. Nih perenggangan kayak gini kan, dia mulai merenggang nih. Nah, mulai dia mulai terjadi persilangan di sininya. Nah, teman-teman bisa masuk waktu mulai kayak gini polanya. Di pola ini nih. Nah, di pola kayak gini. Tuh. Kalau teman-teman beli di pola waktu kayak gini, ya lumayan juga nih. Dapat cuan. Kan dari sini nih, teman-teman berarti beli di kisaran harga 3.300. Nah, kapan sih waktu jualnya? Sebenarnya waktu jual tuh bisa waktu renggang banget. Karena biasanya kalau udah renggang banget tuh bakal jadi persilangan kembali. Nah, jangan sampai telat jual. Itu makanya harus punya money management. Kan lumayan dari sini misalkan teman-teman beli di sini nih 3.300. Naik waktu jual waktu di ini nih di tertingginya kan di 3.570. Nah, di situ bisa dijual. Nah, si indikator ini tuh bisa digabungin juga sama support resist. Jadi kan misalkan udah masuk nih di sini udah enter, teman-teman kan bingung tuh mau keluar di harga berapa. Nah, ya udah lihat aja di sebelumnya harga resistnya berapa. Kan di sini 3.500. 3.500 kan harga resist ininya di sini ya 3.500. Sama satu lagi di sini ada di 3.500 beda berapa nih? 3.500 bedanya beda dikit kan. Nah, sama di sini. Jadi ada tiga opsi buat teman-teman ngejual waktu udah beli di sini. Jadi kan istilahnya ada 3 TP, ada TP pertama, TP kedua, ada TP ketiga. Jadi teman-teman kalau udah beli suatu saham harus bikin kayak gini juga. Jadi buat nentuin bahwa di harga segitu tuh harga saham tersebut lagi tinggi-tingginya dan teman-teman bisa keluar. Nah, kebukti di sini kan beli di harga segini 3.300. Dia sempat tembus nih di harga 3.500. Tapi setelah tembus di sini, dia nggak kuat naik lebih dari ini, dari resist yang sebelumnya lagi. Makanya dia turun. Nah, waktu turunnya itu dia tembus titik resist yang ini. Kan dia udah tembus ke sini. Nanti kan ini otomatis jadi titik support sini tuh, titik support. Nah, titik resist berikutnya kan di sini. Dia tuh nggak tembus dari titik resist yang ini. Nah, waktu turun tuh dia ngelebihin dari titik support, makanya dia di sini terjun payung ke bawah gitu. Intinya gitu sih mengenai titik support dan resist. Ntar juga lama-lama ini paham. Ya, sekarang kan mumpung si market lagi libur nih Sabtu Minggu, ya belajar kayak gini dulu aja, belajar menganalisa gitu. Nah, satu lagi kalau buat ini nih, masih pada bingung kalau buat narik garis yang di pinggir. Narik garis kan ini harga pucuk nih. Kan mau tarik garis. Nah, kalau tarik garis itu harus nyentuh dua buntut. Nah, 2 buntut gini. Ini buat bikin bikin support resist yang miringnya gitu. Kan kalau sebenarnya sama aja yang miring kayak gini pun
Bentar, kita ini dulu. Kita tarik dari sini misalkan. Cari dia kenanya di mana nih, kena dua ininya. Kan di sini. Nah, begini. Jadi sama aja kalau yang miring gini pun, yang atas tuh dia jadi titik resist, yang bawah titik support. Tentunya gimana? Biasanya kalau pakai kayak gini tuh, dua gini waktu market lagi sideways. Bisa lagi sideways, kalau nggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gini. Ntar kan misalkan dia turun di sini mendekati titik support, teman-teman bisa beli. Waktu naik dia udah mendekati resist, teman-teman bisa jual. Biasanya saya kalau pakai yang miring kayak gini yang lagi sideways, soalnya kan sideways tuh gitu, naik turun doang. Tapi naiknya nggak signifikan kayak lagi si trennya lagi benar-benar naik atau benar-benar turun gitu. Sebenarnya si analisa yang kita pakai pun indikatornya ngikutin sama kondisi marketnya, apakah dia marketnya lagi sideways, apa lagi bullish apa bearish gitu. Bearish itu lagi kuat naik atau lagi kuat turun kayak gitu. Itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa pusing? Apa pusing? Makin panas. Makanya harus dicatat sama sharing latihan. Jadi kalau mau ditanyain, tanyain aja gitu. Soalnya kalau bahas tentang teknikal tuh emang nggak gampang untuk dipahami. Ini nanti ada ininya kok, ada apa namanya, ada rekamannya. Ntar Gap mau jawab yang si itu dulu. Enggak, Feb, sebenarnya nggak harus lagi sideways, mau lagi kondisi naik ataupun turun bisa juga dipakai. Buat apa ya? Buat mempertajam dia kondisinya lagi support atau resist gitu. Makanya kalau tadi kan Feby sempat tanya tuh, dia nanya saham BEBS. BEBS tuh dia baru IPO tuh baru terdaftar kan, baru didaftarin ke Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya saham-saham yang baru didaftarin itu dia nggak bisa dianalisa secara teknikal, fundamental, bisanya cuma bandarmologi doang. Kecuali Feby tahu nih si perusahaannya dan prospek kedepannya bagus, nah itu baru bisa dibeli. Itu pun sangat riskan, sangat beresiko, karena banyak juga yang udah jago gitu kan, nggak berani sama saham-saham yang baru IPO, karena kayak gitu nggak bisa diprediksi, lebih rumit dari saham gorengan. Makanya tadi nggak sempat beli kan, kalau tadi sempat beli di harga 499, sekarang turun untuk ke 472, lumayan juga kan minusnya. Enggak, tadi mau beli, cuman ya jangan, karena baru IPO sahamnya. Enaknya cuman pakai bandarmologi kalau kayak gini. Boleh. Ini udah ada share screen belum? Udah muncul. Ini ada web. Ini web khusus buat beli saham-saham yang baru IPO, baru mau ya. Tadi ada offering, ada penawaran juga buat buat
teman-teman nih kalau mau daftar. Misalkan teman-teman nih udah tertarik, misalkan mau beli saham-saham yang baru IPO. Di sini ada nih, ada Find IPO. Nah, ini saham-saham yang baru mau masuk ke Bursa Efek, baru mau pinjam modal. Kemarin saya sempat beli di Unik. Biasanya tuh si saham-saham yang baru IPO di hari pertama tuh dia auto terbang. Cuman kemarin si PT Archie ini wah, ini aneh banget sih. Enggak kayak biasanya. Saya beli kemarin nih dapat 2 lot saham ini. Saya ekspektasinya wah dalam 3 hari bisa untung 100% nih, karena gitu biasanya. Kalau saham baru IPO biasanya beberapa hari dia bakal arah itu auto reject atas atau naik maksimal sekitaran 35%. Udah ekspektasi nih di sini 2 lot dalam 3 hari untung 100%, lumayan lah untuk 150.000 kan. Nah, ternyata coba Gap lihat saham Archie. Di hari pertama dia naik cuman sampai 708, sempet sampai 800. Saya kira kan ya udah saya hold dulu aja. Karena saham baru IPO biasanya ya udah naik tinggi biasanya. Ternyata di penutupannya dia malah balik lagi ke 760. Jadi cuman naik sekitaran 10. Di besoknya sempat turun di bawah 750. Terus naik lagi, ya udah saya jual aja. Yang tadinya ekspektasi untung sampai 100% ternyata enggak gitu kan ya. Gitu sama IPO nggak bisa ditebak. Padahal lumayan juga. Kalau dilihat dari saham-saham sebelumnya yang baru IPO itu pasti auto terbang gitu biasanya. Tapi di sini tuh muncul keanehan, nggak kayak biasanya gitu. Nah, BEPS juga sama nih. Dia sempat terbang. Nah, kayak gitu arah tuh. Dia arah berapa hari tuh? 1 2 3 4 5 6. Seminggu ada ya? Seminggu arah tuh. Dia di harga berapa IPO-nya, coba lihat di bawah, harga bawahnya 100. Terus minggu kemudian naik ke, enggak, itu lihat arah tertingginya aja dulu berapa. Dia naik berapa persen tuh? Harusnya sih begitu. Kemarin si Archie pun harusnya kayak gitu. Kalau dilihat dari saham-saham IPO, ternyata kan tidak sesuai ya. Jadi ya udah, yang tadinya kirain mau untung sama kayak sebelum. Di situ udah seneng tuh karena kebagian saham yang baru IPO, karena nggak semudah itu buat dapat saham-saham yang baru IPO. Kadang-kadang kita misalkan beli, misalkan booking di 500 lot, bisa kebagian cuma 1 lot. Jadi belum tentu kebagian semuanya. Nah, waktu kemarin udah kebagian, ternyata tidak sesuai. Jadi ya udah kayak gitu tentang saham-saham yang baru IPO. Makanya tadi nggak saranin Feby buat beli saham BEBS karena ya baru IPO. Nah, sebenarnya kalau mau cari paket teknikal tuh ada minimal bulannya. Jadi saham-saham yang udah terjun dalam beberapa tahun dia baru bisa dipakai buat analisis teknikal. Kalau saham-saham baru kayak gini mah ya gimana mau mau nganalisa laporan keuangan, belum ada laporan keuangan per 5 tahun. Gimana? Nah, buat si Gojek pun, Gojek sama Tokopedia kan udah merger kan, cuman belum terjun ke Bursa Efek. Nah, itu banyak kontroversial karena si Gojek itu ternyata kalau lihat berita kemarin-kemarin tuh dia tuh mengalami kerugian yang cukup besar. Makanya dia merger sama si Tokopedia buat gabungin perusahaan dan mencari tambahan modal. Terus takutnya sekarang kan Shopee tuh, kalau dilihat dari Shopee kan dia udah mulai buka Shopee Food kan, kayak udah bisa pesan kayak Gojek gitu kan. Nah, takutnya malah blunder gitu dari IPO itu. Tapi ya kita lihat aja dulu nanti waktu IPO. Kita pun bakal cerok sih sebenarnya, bakal daftar di di nanti waktu baru IPO, bakal coba
Coba beli di inilah di web yang tadi Aipo. Oh, nambahin dikit nih, siapa tahu teman-teman mau daftar Kip. Gue share screen-nya. Boleh deh. Sekarang lanjut dulu aja. Ya. Oke. Saya akan masak yang paling enak supaya warga di sini nutrisi. Oke, Pak Nabi ya. Guys, tanpa mau yang basa-basi sekarang gua akan potong ikan ini guys ya. Tapi sebelum itu kita unboxing heula tuh. Guys, ini ikannya sendiri ya, panjangnya sekitar 1,5 guys ya. Ini seperti yang tadi gua bilang, ini beratnya sekitar 60 kilo guys. Berapa harganya bos? Ini kurang lebih 4 juta. Sekarang guys kita akan tanya ibu-ibu di sini apakah pernah ngeliat ikan sebesar ini? Pernah nggak ibu-ibu? Ya ibu-ibu beruntung guys ya, karena Grandmaster Chef yang akan masak. Guys, ini gua angkat tanpa banyak potong. Ikan ini bakalan kita bikin ikan asam manis. Setuju ikan asam manis? Iya. Oh lesu ya gara-gara saya nggak jadi guys ya. Guys, sekarang saya mau potong dulu guys ya. Potongin kepalanya. Nanti kali tanah kita biar potongin kita. Guys, step pertamanya tentunya bakal kita goreng dulu ikan tuna ini guys ya. Enggak, kalau buat si Tokopedia sama Gojek kan Goto tuh belum ada tanggal fixnya. Yang udah ada tanggal fixnya tuh itu buka lapak tanggal 29 Juli itu buka lapak. Kita goreng lama matang, kita akan bikin bumbu asam manis itu. Jadi guys, sekarang gue bakal potong dulu dagingnya guys ya. Gue akan fillet ini guys ya, gampang banget. Sering tuna ya. Ibu-ibu tungguin deh. Oke guys, ini bakalan gue fillet dulu. Untuk adegan filletnya tidak merahnya sadis. Oke, tapi gampang banget ya fillet ikan. Tentunya kalian tahu kayak gimana. Udah, Panabia, tolong Panabia ternyata. Nih, enggak sebenarnya ya kalau mau ngarahin itu tergantung bandar. Kalau bandar mau nerbangin Sam itu ya bakal terbang ya. Jadi kemarin tuh Archie emang ditahan sama bandar. Dia nahan. Sebenarnya kalau mau dilihat dari harga saham DCI pun waktu dia IPO di sekitaran 400, tapi sekarang dia udah terbang sampai ke 59.000. Kalau mau dilihat dari harga,
Itu karena bandar berkehendak. Ya gimana lagi kalau udah bandar yang nerbangin mah. Coba lihat DCI deh. CI. Itu yang waktu di awal-awal dijelasin tuh, dia dia awal udah berapa sih, 500 apa? No, 500. Dia kan lebih dari 500 padahal. Tapi sekarang harganya coba lihat di berapa? 59.000. Yang uang tadinya cuma 50.000 berubah jadi 5 juta. Dalam berapa bulan tuh? 4 bulan. Kemarin sekitar 4 bulan. Kalau misalkan belinya 10 lot dari 5 juta, dari 500.000 naik jadi 59 juta. Kalah WMR tuh. Nah gitu yang bikin cepet apa namanya, nggak cepet kaya, cepet untung lumayan di saham tuh kayak gitu, karena naiknya bisa sekali naik bisa kayak gini gila-gilaan gitu kalau kita bener beli sahamnya. Kayaknya sehari 3% mah gampang banget kalau di dunia ini, dunia apa namanya, dunia saham. Kalau modalnya semakin gede ya untung pun 3% sehari lumayan lah. 5% aja, 5% misalkan dari 5 juta berapa tuh, punya punya modal 5 juta, berapa sih 5% dari 5 juta? 5 juta dikali 250 dikali 20, satu itu 20 kan berapa sih, 250 dikali 20, 5 juta sebulan. Ya udah dari 10 juta uangnya itu. Banyak sebenarnya. Yang pentingnya itu money management sebenarnya, yang paling penting di sini tuh punya trade plan gitu. Mau TP berapa, mau cut loss berapa, harus punya kayak gitu. Sebenarnya cut loss juga nggak apa namanya ya, nggak harus cut loss setiap waktu. Cuman alangkah baiknya kalau emang analisa kita salah tentang satu emiten, ya udah kita harus mengakui kesalahan itu dan harus merelakan cut loss. Tapi di analisa berikutnya kita harus dapat untung yang lebih dari itu gitu. Meninggal. Sekarang gini deh, misalkan nggak usah bingung-bingung, misalkan teman-teman mau beli saham apa nih, nggak usah bingung-bingung nyari support resistnya. Ntar bisa tanyain nih, tolong analisain ini, ntar kita kasih ininya juga, kasih foto tentang si chartnya. Kalau masih bingung tentang teknikal sama itunya sama si support resistnya, teman-teman cukup cari mau beli saham apa, hitung paling kan kalau ngitung harga intrinsik udah bisa kan, hitung harga intrinsiknya dulu. Nah terus kalau misalkan masih bingung, si teknikal boleh ditanyain ntar. Kalau kita mau analisa bareng juga bisa. Tadinya sebenarnya waktu sesi kedua mau ngajak analisa bareng, cuman takutnya kan lagi pada nggak bisa gitu, jadi ya nggak jadi. Sebenarnya ramenya tuh analisa waktu marketnya buka, karena kan pergerakan naik turunnya kelihatan gitu. Tadi kan beberapa sempat ada yang PC tuh buat nanyain harga support resistnya. Kayak Antam tadi beberapa sempat udah ada yang beli juga kan. Saya pun beli Antam sama Telkom. Kemarin Beren nanya Telkom. Cuman Telkom sekarang kan lagi turun dikit ya, emang di di supportnya gitu. Dilihat dari supportnya, support terkuatnya kan kemarin belum sempet turun ke support terkuat. Nah sekarang udah mulai ngebreak. Jadi sebenarnya tinggal tunggu momen. Iya, buat modal nikah masih aman, tenang aja. Mulai tertarik sama dermologi nih. Ya, jadi intinya gini, teknikal tuh nggak sepenuhnya benar. Nggak bisa kita cuma pakai teknikal doang kalau mau analisa.
sebenarnya yang paling benar tuh emang cuman fundamental. Kalau di dunia saham ya, yang paling benar cuma fundamental. Teknikal tuh cuman prediksi tebak-tebakan doang, para copet lah, para bandar-bandar juga pada kayak gitu. Lihatnya di teknikal. Cuman kan emang tujuan kalau investasi saham tuh nggak apa ya, nggak daily trade lah, nggak per hari gitu. Rata-rata kan di atas 6 bulan gitu. Makanya kalau dilihat dari fundamental bagus ya udah beli aja serok terus gitu. Cuman kan sekarang banyak yang pengen instan lah, makanya pada lihat dari teknikal, bandarmologi. Sebenarnya semua semua cara bisa dipatahkan hanya dengan bandarmologi gitu. Mau fundamental, mau teknikal, itu semuanya bisa dipatahkan sama bandarmologi. Kalau emang paham tentang bandarmologi ya. Jangankan saham-saham gorengan, saham blue chip di Indonesia pun bisa digoreng sama bandar gitu. Kemarin pun sempet tuh BCA sama BRI digoreng sama bandar. Walaupun kita tahu kan harga BCA tuh kemarin harga tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Bukan tertinggi, di bank. Di bank tuh dia tertinggi. Karena satu lotnya itu dia 3.200.000-an. Tapi satu hari waktu itu dia di ini tuh diterjun payungkan sama bandar bareng sama BRI. Yang tadinya dia naik tinggi, pas penutupan tuh terjun payung ke bawah tuh. Pola si grafiknya mirip tuh sama kayak perosotan, langsung jadi kan naik langsung terjun gitu. Ngerinya bandar di situ tuh. IHSG ikut ketarik karena si blue chip sebenarnya kalau mau gini, salah satu cara yang cukup aman, kita bisa buka dilihat di ini RTI bisnis. Di situ ada tuh. Caranya saya buka dulu RTI. Teman-teman yang punya RTI boleh dilihat RTI-nya. Di situ bisa lihat mover tuh pergerakan. Jadi ini tuh asing yang beli kan. Ntar ada net foreign buy, lihat yang buy-nya. Nah sekarang kayak gini nih, itu gak sih? Ya coba share screen di HP Gap. Ini cara pintas buat beli tanpa menganalisa. Ini belinya lihat dari bandar yang serok. Coba movers. Nah, di net foreign buy. Nah, di sini bisa ketahuan nih. Bisa per hari dulu aja, per hari. Misalkan hari ini nih, hari ini tuh banyak bandar-bandar yang beli BI. Bandarnya bandar luar ya, bandar yang brokernya broker luar, bukan broker dalam negeri. Ntar kalau dalam negeri ada lagi, beda lagi. Dia tuh beli sampai 129 M. Gila kan? Saham BRI digoreng tuh sampai naik lumayan lah 1%, kayak gitu. Nah, biasanya suka ada momennya tuh si bandar serok banyak. Misalkan sekarang nih, si bandar kan serok BRI 129 M. Tapi kalau lihat dari si IHSG-nya lagi merah. Nah, itu momen yang sangat cocok buat ikut ngekor gitu. Karena biasanya kalau di net foreign buy-nya dia lagi diserok banyak, dan si bandarnya dan si IHSG-nya lagi merah, dan nanti waktu si IHSG-nya hijau, harga ini pun akan ikut kekeret ke atas. Jadi misalkan di sini BBRI dia diserok banyak tapi harganya lagi minus nih, ya udah kita ikutin di sini, ikutin beli gitu. Nah ntar waktu si IHSG-nya hijau, misalkan di hari itu hijau nih, rebound ke hijau dari merah tuh, nah si harga ini otomatis bakal naik gitu. Cara simple buat buat mau beli saham tanpa menganalisa, cuman pakai bandarmologi asing doang gitu. Tapi kalau pengen lebih aman ya tetap dilihat support resistance juga, sama lihat bandar mana yang beli ini gitu, karena ya sangat mempengaruhi bandar apa yang beli buat terbangin suatu emiten gitu. Oke, langsung masuk aja ke bandarmologi game. Ntar yang lain gimana nih? Gimana, ada pertanyaan dulu gak tentang teknikal atau fundamental atau yang sebelum-sebelumnya? Sebelum masuk ke bandarmologi.
Atau kayak gini, misalkan teman-teman coba analisa teknikal, ntar fotoin tuh si apa namanya hasil coret-coret garisnya, ntar screenshot kirimin deh ke grup ini, bener gak gitu juga bisa, ntar kita bantu ini juga. Yang lain gimana nih? Arin, Erika, Feby, Pipit, gimana nih? Takutnya pusing sendiri kan. Ini gini kan, yang kita lihat kan, yang di share screen sebelumnya, udah kelihatan ya? Nah ini kan share screen sebelumnya kan kayak gini bentuknya. Ini bentuk namanya candle chart, namanya candle. Bentuknya kayak gini, ada badannya, ada sumbunya. Nah kalau misalnya dia opennya di bawah, close-nya di atas, itu sebenarnya candle merah, ini kebalik warnanya doang. Salah ngambil gambar. Opennya di bawah, close-nya di atas, itu tandanya opennya tuh tandanya hijau, candle ini kayak gini, kelihatannya sebenarnya ini hijau, ini gede, ini berarti opennya tuh di sini, opennya dari sini, dia close-nya di atas. Ini adalah harga yang bergerak pas di hari itu paling tingginya berapa, ini tuh nih kak, buat baca candle. Nah ini pergerakannya kalau menurun ya berarti banyak yang beli, kalau misalnya atas itu buat baca charting. Oke ya. Sebenarnya ntar ada videonya. Nah, nanti kalau masih nggak paham, ntar kita bikin kelas lanjutan buat yang belum paham tentang teknikal sama fundamentalnya. Karena banyak juga kan yang hari ini nggak ikut gabung. Nanti kita belajar, atau di sini yang ikut gabung masih pusing, ntar kita bedah lagi lebih dalam, lebih pusing. Nggak sih, biar menghilangkan pusing lah, santuy lah. Ntar kita apa namanya, kita bedanya waktu si pasar buka lebih ramai deh liatnya. Ini kan ntar ketahuan tuh kalau misalnya dia si supportnya ditembus kan, oh ramai nih ditembus, dia bakal tembus ke sebelumnya atau gimana. Kayak Feby nih, Feby kan udah beli saham, dia terjun pasti gak tenang tuh hati. Dia nggak, Feb, bener gak? Arin tadi beli Antam, cuman masih di penutupannya masih sama di harga beli, jadi masih plus nol, jadi belum minus, masih aman. Ntar kalau udah
sebenarnya bagusnya tuh waktu beli saham langsung terjun bebas. Jadi melatih ini dulu, melatih apa namanya? Melatih mental dulu gitu. Bagusnya kayak tenang, nanti kalau udah biasa apa namanya, udah biasa eh, merah portofolionya nggak, mentalnya terbentuk. Kalau udah merah ya udah tinggalin tidur aja, nggak usah dibikin pusing. Kan tujuannya investasi, ngapain harus pusing kalau lagi merah. Kan kalau merah tuh ya udah beli lagi, beli lagi, beli lagi, kayak gitu aja. Dan kita masuk bandar mulu gini. Buh, mental kena gak tuh?
Interupsi dikit, interupsi. sebenarnya sebenarnya bukan satu orang, satu sekuritas yang beli, cuman dengan kode itu. Jadi Bandar Mall gitu lebih ke sekuritas. Dalam 1 miliar itu tuh sebenarnya ada beberapa orang, cuman kalau diakumulasiin si sekuritas itu beli sekitaran 1 miliar, makanya disebut Bandar Mall si apa namanya, si tentang itu tuh. FOMO ya, lagi naik juga tuh harganya. Hari aing kunaon dia salah jalan ngadon ka Cileunyi Gusti. Ini persiapan untuk bagi-bagi sembako untuk orang-orang yang
Jadi kurang lebih sama kayak sama dengan harga yang lebih banyak, harganya itu lebih oke. Dan sedangkan sekarang soalnya di bawah itu pun itu benar caranya kita masuk bisa menyaran itu kan bisa puluhan bahkan langsungnya ya oke dan cara naik akumulasi distribusi markup dengan yang ini ada beberapa list nah teman-teman bisa catat nih semuanya ada yang masuk jadi
harganya gila-gilaan dan 1.100 ini favorit favorit orang-orang yang BK, KZ, banyak sih. Mainnya lama, mainnya ngantuk. Tapi ada juga yang suka cepet main harganya. Jualan. Juga ada pandang. Oh. Tapi siapa yang dapat? Hah? Enggak. Nah, apalagi kalau ini ada juga. Biasanya main berapa bukan semua. Buat tahu tuh sama sekali kepes. Teman-teman tenang aja kalau cek ya masih aman lah kalau main.